ada baiknya kita awali dengan berdoa kepada Risma, bisa memimpin doa. Bisa dulu buat teman-teman sebelum kita mulai dari pada hari ini berdoa untuk teman-teman dan materi transmisi. Hari ini kita belajar tentang kata kimia ya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari tentang kata kimia ini, ada baiknya kita melihat kembali materi yang sebelumnya, yaitu tentang struktur atom. Ada ingat apa jenis struktur atom? Sudah lupa ya, di sini dijelaskan ya. Jadi struktur atom ini terdiri dari elektron, proton, dan juga neutron. Bisa dilihat kan di tampilan ini di sini. Ini adalah nukleus atau inti atom, di mana tiap ini terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron dia tidak bermuatan. Nah, sedangkan atom ini diiringi oleh elektron, di mana neutron ini bermuatan negatif. Jadi terdapat pada kulit. Kita kembali ke materi kita, materi kata kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang kestabilan unsur, struktur Lewis, dan juga tentang jenis kata kimia. Nah, dari ketiga materi nanti, Ibu harapkan kalian nantinya bisa menjelaskan kawasan atau atom itu cenderung menggunakan logika kestabilan berdasarkan konfigurasi elektron yang tepat, bisa menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dan kesimpulan atom, bisa menentukan jenis ikatan kimia tertentu berdasarkan sifat unsur-unsur unsurnya, lalu dapat menganalisis proses pembentukan ikatan ion pada senyawa dan mampu menggambarkan struktur Lewis sederhana untuk menunjukkan terjadinya ikatan kimia, dan juga yang terakhir bisa mengaitkan jenis ikatan kimia ini dengan struktur senyawa yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan di tabel di depan ini. Di sini ada disediakan tabel unsur gas mulia, ada nomor atomnya, ada jumlah elektronnya, dan juga ada jumlah konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut pendapat kalian, faktor apa yang menyebabkan unsur gas mulia ini memiliki kestabilan yang lebih tinggi daripada atom lainnya, di mana atom lainnya cenderung lebih reaktif? Baik, bisa? Karena kulit elektron luarnya sudah penuh sehingga tidak cenderung menerima pengobatan elektron, maka gas mulia yang bereaksi jarang bereaksi dengan selain. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas ini, dimana kita tahu kalau unsur gas mulia dia kan terdapat di golongan 8A. Nah, jadi ini bersifat final, itu karena terjadi karena unsur gas mulia ini sangat susah bereaksi dengan atom lainnya. Nah, karena dia memiliki kestabilan yang lebih tinggi daripada atom lain, itu bisa dilihat ya pada terakhir pada konfigurasi elektron ini, di mana setiap unsur gas mulia ini ternyata sudah memiliki kulit keluarnya itu sudah penuh. Ini disebut sebagai aturan Ottet untuk 8 elektron pada neon, karbon, kripton, dan xenon dan argon, dan dia dikatakan aturan Ottet untuk helium, di mana dia hanya membutuhkan 2 elektron saja. Nah, untuk kalian lebih memahami, coba perhatikan video pada Nah, kalian sudah menyaksikan kan video yang menunjukkan tentang natrium ketika dia bereaksi dengan air.
Dari yang dia penggunaan, apa yang terjadi pada natrium jika dia bereaksi dengan air? Ya, betul. Jadi pada saat natrium dengan air bereaksi, maka terjadi ledakan kecil. Nah, dari peristiwa ini berarti bisa disimpulkan bahwasanya natrium ini ternyata atom yang memiliki sifat sangat yakin. Ini sangat berbahaya ketika dia bereaksi dengan air. Nah, ibu mengingatkan beberapa kehidupan sehari-hari kita ya. Tentunya anda itu pasti pernah menggunakan garam kan? Karena ibu Kita tahu garam ini dia stabil. Dia juga akan memfungsikan ternyata. Dan ternyata juga garam ini perlu diperlukan pada tubuh kita. Ternyata unsur garam ini, unsurnya itu adalah natrium. Di mana natrium ini ternyata dia memiliki sifat yang reaktif kan, seperti pada kulit tadi. Nah, unsur lainnya itu juga klorin, di mana klorin itu ternyata sangat berbahaya ketika kita hidup. Nah, dari fenomena ini muncul pertanyaan, kenapa dua zat yang sangat berbahaya seperti natrium dan klorin ini bisa bersatu menjadi senyawa yang lebih stabil dan aman? Apa yang terjadi pada partikel pengisunya waktu mereka bergabung? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ibu ingin memberikan kalian kelompok. Nanti kalian akan menentukan itu berdasarkan dugaan sekitar saja, di mana dugaan sekitarnya belum tentu benar. Jadi ini berdasarkan pengetahuan awal kalian saja. Waktu dugaan sekitarnya bisa kalian buat di sini. Jadi ibu beri waktu cuma 2 menit saja untuk mendiskusikan apa fenomena yang terjadi pada peristiwa tadi. bagi ibu Ada yang udah siap? Cuma dugaan sekitar saja ya. Belum tentu benar. Jadi kalau misalnya benar itu nggak apa-apa. Udah siap anak-anak? sudah ibu Coba untuk kelompok 1, coba berikan pendapat kalian tentang fenomena tadi pada kelompok 1. lebih maju atau ibu pasti Itu paling boleh. Dan baik Bu, jadi menurut kelompok kami natrium dan klorin itu dapat bergabung membentuk suatu senyawa baru yang memiliki sifat berbeda dari unsur-unsurnya. Nah, ketika keduanya itu bergabung, sifatnya itu sifat berbahaya dari si natrium dan klorin itu berubah sehingga menghasilkan garam yang lebih stabil dan aman dikonsumsi. Untuk kelompok 2 ada pendapat yang lain atau sama-sama kelompok 1 ada pendapat lain. Coba kelompok 2 silakan. untuk kami itu bu natrium dan klorin itu dapat menjadi stabil karena terjadi perpindahan elektron antara kedua atom tersebut. Nah, natrium ini kemungkinan melepas elektron dan klorin itu menerima elektron sehingga terbentuklah suatu ikatan kimia yang membuat senyawa tersebut stabil. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Jadi dari kedua kelompok ini tadi ibu mendengar ada yang mengatakan bahwa ini fenomena yang terjadi karena terbentuknya senyawa baru dari kelompok 1 kan. Dari kelompok 2 itu mereka mengatakan bahwa ini karena ada perpindahan elektron. Nah, untuk melihat apakah ungkapan dugaan sementara yang benar atau tidak, ada baiknya kita mempelajari tentang konsep kestabilan atom terjadi. Jadi sini ibu akan menjelaskan kestabilan atom terjadi ya.
di aluminium ini juga sama. Dia cuma memiliki satu pin keluar. Berarti dia cenderung untuk melepaskan si elektron ini agar dia mencapai kestabilan itu oktet. Nah, untuk memperdalam pemahaman kestabilan ini, di sini ada menyediakan soal. Nah, ini kalau didiskusikan dalam kelompok juga ya. Dia cuma dua menit saja, karena dia cuma menentukan dia melepas atau menerima si elektronnya. Baik, itu. Kita mulai dari karena tadi sudah dijelaskan. Sudah siap anak-anak? Untuk kelompok satu, pada misal ini bukannya musuh oksigen ini dia cenderung melepas atau menerima? Kenapa? Apa alasannya? Coba jelaskan bisa. Karena elektron valensinya 6 dan membutuhkan elektron lagi akan mencapai oktet ekuatan elektron. Ya, terus sekali apa dikatakan oleh misalnya dia cenderung untuk menerima elektron untuk sampai kesadarannya. Nah, untuk yang magnesium kepada prismat, Untuk yang magnesium itu cenderung melepas 2 elektron karena kan dia stabil. Karena dia lebih mudah melepas 2 elektron agar struktur telurnya itu stabil. Jadi satu itu oktet. ya betul ya apa yang dikatakan oleh prismat. Untuk magnesium ini dia cenderung untuk melepas si elektron. Nah, untuk yang kalsium kepada kelompok dua, untuk Maria, apa tahu? Jadi Ca itu cenderung melepas 2 elektron. Kan kulit kembali kan ada 2, jadi dia lebih cenderung melepas 2 itu supaya mencapai kestabilan oktet. Juga yang dikatakan oleh. Nah, yang terakhir untuk kepada kayu apakah bisa? Nah, untuk flu itu dia itu cenderungnya menerima 1 elektron karena dia membutuhkan 1 elektron sehingga bisa bersifat oktet. Betul sekali apa yang dikatakan oleh kalian bahwa kemudian tidak memiliki berarti sampai sini sudah paham kan tentang sajaran ini atau yang masih atau yang ditanyakan? Sudah paham. Nah, untuk menggambarkan bagaimana elektron ini berperan penting dalam pembentukan ikatan, terlebih dahulu kita mempelajari tentang struktur Lewis. Nah, di sini ada tabel struktur Lewis unsur-unsur golongan utama, yaitu golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Nah, di sini ada X. X ini mewakilkan unsur di setiap satu golongan. Sedangkan titik ini mewakilkan jumlah elektron valensi yang ada di setiap satu golongan. Nah, contohnya itu pada di golongan 1A, dia cuma memiliki satu titik, berarti dia memiliki satu elektron valensi. Begitu juga dengan golongan 2, dia memiliki 2 titik, berarti dia memiliki 2 elektron valensi. Hingga golongan 8A. Nah, di sini ada soal gambarkan simbol Lewis untuk atau flux oksigen berjumlah kimia. Nah, itu akan menjelaskan yang ini. Ada yang masih ingat bagaimana cara membuat konfigurasi elektron? Tetap. Ya, dari jembatan sudah ya. S PS. Nah, untuk si struktur ini yang pertama itu untuk struktur yang pertama ini si S dia memiliki jumlah kulitnya itu diawali dengan nomor 1. Itu 1, tadi 2, 3, 4. Nah, sedangkan untuk kulit P dia dimulai dengan jumlah kulit nomor 2, 3. Nah, untuk S ini dia setiap
berdiskusi, bisa diajarkan ya, agar sama-sama lebih paham. Itu. Udah bisa anak? Iya, udah bisa anak. Untuk kelompok satu, ibu ingin kalian mengerjakan yang oksigen. Coba untuk siapa yang bisa maju ke depan menjelaskan? Baik, kepada Risma silakan maju ke depan. Kamu kan perlu dibuat dulu kan, bukan ke presentasi. Di sini kulit keluarnya itu 60. Jadi untuk surveillannya itu kan kata ibu tadi mengikuti yang keluar ini kan Bu. Tepuk tangan kepada Risma. Itu ya apa yang kita lihat. Kita lihat bahwa oksigen itu ternyata memiliki kulit keluarnya itu ada 6. Berarti dia memiliki komparisen 6 dan rumus serisnya itu seperti ini. Untuk yang natrium kepada kelompok 20, siapa bisa menjelaskan? Oke, ayo silakan maju ke depan. Nah, yang pertama tadi seperti yang aku bilang tadi, gambarkan kombinasi elektronnya. Nah, lalu kulit keluarnya itu 1 gram masuk ke golongan 1A. Ya, berikan tepuk tangan kepada Ayu. Kita lihat itu bisa ya, dimana di sini memiliki kulit keluar yaitu 1, sehingga dia memiliki rumus dari sini. Sampai sini sudah paham kan anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu ikatan kimia. Jenis-jenis ikatan kimia. Nah, jenis-jenis ikatan kimia. Ikatan kimia ini dibagi menjadi 2, yaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Ikatan ion atau elektroforet ini umumnya terbentuk antara atom logam dengan atom non-logam, di mana hal ini terjadi karena atom logam ini cenderung untuk melepaskan elektron sehingga dia membentuk ion yang positif. Sedangkan atom non-logam ini dia cenderung untuk menerima si elektron sehingga dia membentuk ion yang negatif. Nah, antara ion yang negatif dengan yang positif ini melalui gaya elektrostatis mereka akan disebut dengan ikatan ion. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini juga ada menyediakan tabel rujukan pembentukannya dan juga ion. Nah, pada sebelah kiri ini termasuk atom yang logam. Berarti dia atom logam tadi apa? Cenderung untuk melepas si elektron sehingga dia bermuatan positif. Nah, ini dinamakan dengan kation.
tingkat ion. Sedangkan yang sebelah kanan dia dia adalah non-logam. Karena dia non-logam berarti dia cenderung untuk menerima si elektron, sehingga dia merupakan negatif. Ini disebut dengan anion. Nah, untuk ikatan ion ini ada contohnya, yaitu Na dengan Cl. Nah, si natrium ini seperti yang diketahui dari elektrovalensi dari struktur stadia, di mana natrium ini memiliki satu elektrovalensi. Karena dia memiliki satu elektrovalensi, untuk mencabik standarnya yaitu oktet, maka si natrium ini cenderung untuk melepaskan si elektrovalensinya. Sedangkan si klorin dia karena untuk dia masih belum stabil dengan 7 elektron, agar dia stabil dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Nah, dari sini terjadi saling menerima dan saling melepaskan. Nah, si natrium ini karena dia melepas, dia mencapai stabil dan melepas, maka dia memberikan 1 elektrovalensi ini ke klorin. Nah, jadi terbentuklah Na plus karena dia melepas. Sedangkan si klorin ini dia cenderung untuk menerima 1 elektron dari si natrium agar mencapai kestabilan, sehingga terbentuklah ion yang negatif. Nah, jadi Na plus ditambah Cl ini menghasilkan NaCl. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan antara atom yang berdasarkan penggunaan elektron yang bersama. Ini biasanya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Nah, ikatan kovalen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ikatan kovalen tunggal. Ini adalah ikatan yang melibatkan penggunaan 1 elektron, 1 pasangan elektron atau 2 elektron pada 2 atom yang saling berdekatan. Nah, contohnya itu pada HCl. Sini bakal menjelaskan bagaimana pembentukan HCl ini. Nah, di sini ada atom hidrogen, di mana kita tahu hidrogen ini memiliki elektrovalensinya itu ada 1. Sedangkan si klorin ini dia memiliki elektrovalensi 7. Nah, si hidrogen membutuhkan satu agar dia duplet. Sedangkan si klorin membutuhkan 1 juga agar dia oktet. Nah, mereka sama-sama memberikan elektron dan sama-sama juga menerima 1 elektron. Nah, si hidrogen dia menerima 1 elektron untuk si klorin ini, dan si klorin ini memberikan 1 elektron juga kepada si hidrogen. Jadi mereka sama-sama menerima, sama-sama melepas. Nah, jadi dari sini bisa dilihat bahwa mereka sudah si hidrogen ini dia sudah duplet kan, di sini 2. Sedangkan si klorin ini dia sudah oktet 8. Nah, inilah. Nah, dari sini ini karena dia cuma punya 1 rangkap, inilah disebut dengan ikatan kovalen rangkap tunggal. Sampai sini sudah paham kan anak-anak? Paham, Bu. Kovalen rangkap tunggal. Ini ikatan kovalen tunggal ini adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron atau 4 elektron oleh 2 atom yang saling berdekatan. Nah, contohnya itu pada pembentukan O2. Nah, jika dia O2 berarti sini atom O berdekatan dengan atom O lainnya. Nah, atom O yang di sebelah kiri dia memiliki elektrovalensi sebanyak 6. Di kanan juga O-nya memiliki elektrovalensi sebanyak 6. Nah, berarti untuk mencapai kestabilan oktet, maka si oksigen yang kiri dengan oksigen yang kanan sama-sama membutuhkan 2 elektron. Nah, karena mereka sama-sama membutuhkan, maka mereka memberikan dan juga melepaskan 2 elektron. Nah, di sini oksigen memberikan 2 elektronnya kepada oksigen kiri, memberikan 2 elektronnya kepada oksigen kanan, sedangkan oksigen kanan memberikan 2 elektronnya kepada oksigen kiri. Nah, jadi si oksigen yang di kiri ini dia sudah stabil dengan oktet, sedangkan di oksigen yang kanan dia juga sudah stabil dengan oktet. Nah, kalau sudah stabil, maka mereka berdekatan. Nah, di sini terdapat dua rangkap. Nah, karena ini ada 2 rangkap, berarti inilah yang dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, yang terakhir yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Ini adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 3 pasangan elektron atau 6 elektron bersama 2 atom yang saling terikat.
kanan juga memiliki elektronegatif sebanyak 5. Nah, mereka sama-sama membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, karena sama-sama membutuhkan 3, maka si nitrogen kiri dia memberikan 3 elektronnya kepada si nitrogen yang kanan. Begitu juga dengan yang nitrogen kanan, dia membutuhkan 3 elektron dan dia menyumbangkan 3 elektron dan menerima 3 elektron dari si nitrogen yang kiri. Nah, dari sini dia terbentuklah 3 rangka. Nah, ini yang dinamakan dengan ikatan kovalen rangka 3. Nah, sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan awal kita tadi. Dimana kenapa dua senyawa zat bisa membentuk senyawa yang stabil dan aman, padahal mereka itu sama-sama yang berbahaya. Apa yang terjadi pada partikel-partikel di sana? Nah, kali ini kalian mendiskusikan itu berdasarkan pelajaran kita hari ini, berdasarkan 3 konsep, yaitu kesajaran atom, struktur Lewis dan juga ikatan kimia. Jadi memberikan waktu sebanyak 3 menit ya untuk mendiskusikan hasilnya. Jadi nanti mau minta satu kelompok saja yang mempresentasikan ke depan. Nah, itu berikan waktu. Silahkan didiskusikan. Jadi siapa nanya? Sudah, Bu. Nah, coba Ibu ingin mendengar pendapat dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan diri terlebih dahulu, baru masuk ke Baik, kami dari kelompok 1, saya Sumapina Barus dan dari sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, setelah mengamati dari video dan menganalisis dari pertanyaan yang diberikan tadi, kami menyimpulkan bahwa ada 2 zat yang awalnya berbahaya seperti natrium dan klorin dapat berubah menjadi senyawa yang stabil karena membentukkan ikatan yang melibatkan perpindahan elektron. Nah, berdasarkan konsep struktur Lewis, natrium ini memiliki 1 elektron valensi sehingga cenderung melepas elektron agar mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia. Nah, sementara itu, si klorin memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menerima 1 elektron untuk melengkapi kulit luarnya menjadi 8 elektron sesuai dengan aturan Molekule. Nah, ketika natrium yang menyerahkan elektronnya kepada klorin, terbentuklah ion H positif dan Cl yang memiliki muatan berlawanan. Nah, kedua ion ini kemudian saling tarik-menarik secara elektrostatik dan membentuk ikatan ion. Sementara tersusun dalam struktur kristal yang stabil membentuk natrium klorin. Nah, karena atom-atomnya telah mencapai kestabilan menurut struktur Lewis dan aturan F, risiko senyawa yang terbentuknya itu menjadi lebih stabil dan berbeda dari sifat khusus-khususnya, sehingga ganda ini dapat digunakan dan dikonsumsi secara aman dan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok ini. Kita sekarang pada kelompok 1. Bahwasanya 2 unsur yang awalnya itu berbahaya bisa bergabung menjadi senyawa yang stabil itu karena
atau maksudnya itu bisa untuk mencari kestabilan dengan membentuk ikatan. Nah, pada yang mana tadi pada kasus ini natrium dia berusaha melepaskan sisa elemen zona, sedangkan si kolomnya menerima satu elemen dari natrium sehingga terbentuklah ikatan ionik. Nah, ini yang menghasilkan klorida atau yang disebut dengan garam yang lebih stabil dan aman konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Karena tidak ada yang bertanya, ibu mau sebelum kita mengalami ini ada satu orang yang mau mengusulkan mungkin pembahasan kita dari pada hari ini. Ada yang bisa? Kepada Mulia silakan. Jadi sini Ya boleh. jadi dari penjelasan ini yang disebutkan bahwa atom cenderung mencapai kestabilan melalui dengan cara menentukan ikatan kimia melalui pelepasan, penerimaan atau penggunaan bersama elektron, di mana ikatan kimia memiliki beberapa jenis yaitu ikatan kimia, ikatan molekuler, dan contohnya pembentukan ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah garam dari NaCl yang membentuk senyawa NaCl melalui ikatan ion sehingga menghasilkan senyawa yang lebih stabil. Tepuk tangan kepada Maria. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya atom-atom ini cenderung untuk mencapai kestabilan yaitu dengan membentuk ikatan. Yang seperti itu di mana bisa melepas, menerima ataupun memakai bersama. Nah, untuk menggambarkan elektron ini berguna dalam pembentukan ikatan, yaitu kita harus mempelajari tentang struktur dari dulu. Nah, jadi ikatan kimia terbagi menjadi ikatan ionik, yaitu terjadi antara atom logam dengan atom non-logam. Sedangkan ikatan kovalen ini di antara atom logam dan atom non-logam dengan atom non-logam yang dimana pemakaian bersama, elektron bersama. Nah, ikatan kovalen ini bagi menjadi tiga tadi, yaitu ikatan kovalen lengkap tunggal, lengkap dua, dan juga lengkap tiga. Sampai sini untuk tugas kalian nanti silakan kerjakan pada buku paket halaman 9 dan itu akan dikumpulkan pada minggu depan. Baik, Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? tidak ada Bu. Nah, tidak ada yang bertanya. Jadi ibu akhiri pertemuan kita hari ini dan ucapkan selamat pagi. Pagi.